kon ra ngerti piye lho wong ya di konten ya aku yo ngomong apa anane. Wong jujur mbateni udah tak ngapusi ya. Mantap. Nah, ini kan memang kalau kita belinya sudah 2 ekor 11,5 lantas ini dibeli 9,5 kan ini murah. Dan saya yakin nanti kita upload hari ini nih rebutan, tapi mohon maaf juga ini juga sudah sold. Lo juga tahu harga belinya. Lah, lu saya ngomong kok di depan kandang. Lah kita konten loh, guys. Oh iya bener. Dan itu meskipun teman tetangga saya itu juga saiki Mas Budi Kawat boleh juga ditakoni lah. Aku transfer ke Mas Budi Kawat, aku bayar ke Mas Budi Kawat berapa sih? Kambing ini kita berbicara, kambing ini adalah anak dari anak tembong. Berarti begini, cucu tembong ya. Cucu tembong. Kambing ini sendiri yang kakak tipu minat itu adalah jenis bulu. Kambing sama-sama berbulu, tapi untuk babon saya kenapa kalau dengan bulu-bulu yang tipis kayak gini, khususnya untuk induk, kok saya jadi senang. Secara karakter kita lihat area leher ke depan, bulunya ini lebih halus lagi dibanding yang satu, padahal satu kembaran tuh. Guys, ternyata kambing tuh juga gelem diumbar, gelem kita perlakukan seperti juga kayak layaknya kambing. Kok kambing sih? Domba. Tapi semangat guys hari ini karena kemarin pas hari lebaran hari pertama itu saya dikasih rezeki. Hah? Apa? Teman-teman ingat gak dengan kambing yang satu ini? Kasih pertanyaan lagi. Teman-teman kalau ingat yang satu ini adalah ini kembarannya si merah cantik jelita. Si merah cantik jelita. Kambing ini kita berbicara kambing ini adalah anak dari anak tembong. Berarti apa ya? Cucu tembong ya? Cucu tembong. Kalau kita melihat kecantikannya, sungguh kadang-kadang kalau teman-teman yang suka kambing breeding ini rata-rata kan bisa jatuh cinta. Meskipun spesifikasi kambingnya ini jangan kita ngomongkan dengan spesifikasi yang lebih bagus, artinya lebih ke arah kontes. Kalau kambing ini sudah cenderung kalau kita ngomong ke arah breeding. Tapi siapa ngerti juga nanti kalau yang kambing seperti ini juga akan punya harapan juga anak yang kualitas. Nah, kita berbicara dari karakter, parameter telinganya yang tebal meskipun tidak begitu panjang, tapi kita berbicara dengan kondisi dari pasung. Pasungnya juga luwes, matanya juga sendu sayu, gombelnya juga ada. Dan apa sih Kakak TV paling seneng di antara kambing yang ini tuh? Kenapa sih iso seneng? Nah, seneng tapi eleke didol. Wis seneng tapi eleke didol. Tapi ini kita berusaha untuk inilah. Nek misalnya pun ini nanti terjual, kayaknya ada saudara yang juga mau beli, nanti mending kita cedek. Mending kita titipkan ke teman saudara kita supaya tidak terlalu jauh. Nah, kelebihan dari kambing ini sendiri yang Kakak TV minat itu adalah jenis bulu. Kambing sama-sama berbulu, tapi untuk babon saya kenapa kalau dengan bulu-bulu yang tipis kayak gini, khususnya untuk induk, kok saya jadi senang. Karena kalau menurut Mbah Kakung itu posisi kambing yang memiliki bulu nglogot, makanya ini tak kencang nih kalau pring guys. Karena aku lah menjelaskan itu nglogot, ya ta. Makanya ini dangkal pring kuning. Nglogot itu apa? Artinya halus, tidak kasar. Jenis bulu kambing itu kalau betina kan ada yang kasar, ada yang halus. Meskipun dipakani bagus, protein tinggi, api, misalnya gitu ya. Halusnya podo-podo halus, tapi kalau sudah jenis bulu itu lembutnya sama kasarnya itu beda ya, tetap beda. Artinya kan ada yang ini berbulu besar, kasar like ngomong kasar itu besar. Tapi yang satu ini kita ngomongnya sudah kalau ini yang berbulu halus. Ngelogot-logot itu kan halus ya. Nah, dari sisi kambing ini pun kalau kita ngomong tidak lebih banget yang di area muka itu tidak lebih banget, lantas ya wajar-wajar aja. Tapi kenapa nggak tahu juga. Saya kalau ngomong satu ini cocok menuai lah cerong babon. Karena di Kakak TV sendiri babonnya itu sebenarnya jujur ngomong yang bagus itu nggak banyak, bahkan hampir nggak ada yang bagus. Tapi kita berupaya dan berusaha untuk mencetak menjadi yang lebih bagus. Karena sifatnya breeder, tukang breeding itu ya bagaimana cara kita meraih keuntungan, bagaimana caranya kita profit, tidak hanya bagaimana caranya kita buang duit di awal tapi endingnya juga nggak ngerti. Nah, di lain sisi ini dari susunya sendiri aku juga kebetulan ini kan calon anteng, calon ambingnya juga udah gendol ya kelihatan ya. Nah, babone ini sendiri memiliki trah apa namanya jenis ambing dan puting memang besar. Kalau dibilang super ya super. Sederhana tapi ayu. Luwes ding.
Nek ayu itu kan berlebihan ya. Kalau luwes itu rambut seni, artinya rambut seni. Nah kalau dari postur sendiri kan, kalau saya pikir idealnya panjang ini kambing ini dengan usia yang segini. Nah tentunya topik inti konten kita hari ini kan sampai juga klarifikasi juga, karena kemarin juga sempat kita buat story dan juga sempat kita terupload di video, makanya hari ini kita klarifikasi terkait dengan si cantik merah jelita ini. Sebetulnya nggak perlu kita bercerita banyak ya. Nek kalau yang ini tuh teman-teman udah bisa lihat. Kalau teman-teman yang sudah tentunya paham dengan kambing yang sifatnya adalah luwes ataupun sudah arahnya ke seni, ini mencret lagi guys. Mencret lagi. Ini rodok kemarin kan hujan, rodok kokean komboran kali ini. Nah, kalau teman-teman lihat secara karakter, kita lihat area leher ke depan, bulunya ini lebih halus lagi dibanding yang satu, padahal satu kembaran tuh. Ini kan lebih halus lagi. Ini di demek ini kalau dipegang kayak gini tuh bener-bener terasanya bener-bener halus. Oh, tipis padahal. Nah, ini halus. Ya memang ada beberapa teman-teman yang seneng kalau kambing itu, aku seneng yang bulu triwul, aku yang segala macam. Nah, kalau saya sendiri terus terang kalau di induk, di betina itu lebih lebih cenderung ke bulu yang halus tipis kayak gini, maksudnya lembut. Untuk susu sendiri juga sama. Ini kan kembarannya yang itu tadi guys. Iya. Nah kalau kita berbicara peluang, bagaimana lantas nanti kita silangkan, bagaimana lantas kita jodohkan dengan pejantan A, B, C, D, tapi ketika minimal kita melihat kondisi. Nah umpama toh nek menceng aja ado-ado sak elek-eleke melu mbokne ijik luwes gitu loh. Untuk kaki sendiri, jenis kaki-kaki untuk betina itu saya juga justru aneh. Anehnya kenapa? Saya juga nggak begitu senang dengan kaki yang besar. Untuk induk. Untuk induk. Nek jantan seje loh. Nek jantan ya kudu sikile gede. Tapi kalau untuk induk sendiri nyutang walang tipis, itu saya seneng. Nggak tahu juga kenapa. Karena ini ya kita bercerita berdasarkan pengalaman sih ya. Iya. Kita nggak mau coba buku, karena dalam ilmu breeding lantas kita mau carane ngetokke sing apik piye itu kan rahasia itu. Iya. Cuman kalau siapa yang menulis di buku itu kan juga belum tentu memberanikan diri, karena sifatnya kalau yang apa namanya kambing urusannya sudah seni itu juga sudah benar-benar mutlak itu sebuah kayak keajaiban. Jadi kalau dirumus kambing ini pada masa keasamannya hari apa, keberapa, terus lantas harus dikawinkan dengan suntik atau tradisional itu kapan, itu secara teori memang iya, karena ada ciri-ciri birahi langsung dikawinkan sehingga ben supaya ini jadi mana gitu kan. Kalau rumus membuat mana itu asal wedus kawin apa wedus birahi dikawinkan bisa. Cuman kenapa inilah yang menjadi daya tarik, ini yang menjadi nilai seninya tinggi itu karena teman-teman itu saking sulitnya guys. Kenapa kambing-kambing yang sejenis kayak gini itu patut dihargai dengan harga yang beda, harga yang lumayan bagus, harga yang fantastis segala macam, karena bentuk kita menghargai dari hasil produk. Lantas kalau kambing-kambing yang seperti ini opo iya, wong nyatanya sudah dari tahun 90-an, 80-an juga kalau kambing yang luwes itu petani aja udah ngarani iso loh. Wong sapi aja ada yang luwes kayak apa, yang gagah kayak apa, kambing Jawa yang ayu kayak apa, yang luwes kayak apa, kan gitu. Jadi kayak para petani itu paham dari mungkin penilaiannya macam-macam sih ya. Atau posturnya yang gede, atau kepalanya yang tebal, atau telinganya yang dawa gitu kan. Itu tanpa harus ada edukasi, tanpa harus ada bimbingan, tanpa harus ada bukunya. Teman-teman peternak yang udah lama peternak tetap tentunya akan memahami. Oh, kalau kambing yang kayak gini luwes, wah, padahal yang punya belum menawarkan guys, tapi yang mau beli, wah nek iki ya larang wong barangnya luwes, nah, kayak gitu loh. Jadi itu sudah normal aja. Seperti halnya kita memiliki daya tarik terhadap lawan jenis. Kita renek buku nenek wong sing ayu piye, renek bukune. Tapi ketika kita melihat yang irunge mancung, bokongnya gede, awake gitar Spanyol segala macam, lantas otomatis masuk. Kita itu langsung di sini otomatis berbicara bahwa wah nek kaya nyedut kan ngene ya ta, semplehot ngono kae carane. Nah tapi itu juga nggak beda dengan makhluk hidup kalau ketika kita melihat di kambing, sapi, kuda, bodi seekor burung dan seekor ayam saja sudah kelihatan jelas-jelas di depan mata kita kalau ini
eksotik atau enggak, ganteng atau enggak, ayu atau enggak. Oke. Nah makanya kita juga nggak boleh serta-merta lantas kambing segitu kok mahal. Ya mahal, ada yang murah. Namun kita berapresiasi, kita bentuk menghargainya adalah dengan bagaimana kondisi kambing ini patut nggak dihargai dengan harga fantastis. Layak nggak dikasih harga dengan harga 1 juta, layak nggak dengan harga 5 juta. Tentunya yang kasih harga itu kan dari spesifikasinya, guys. Iya. Yang perlu kita berhati-hati adalah ketika posisi teman-teman yang pemula, yang awam, belum tahu karakter kambing yang benar, lantas asal dikasih harga mahal diiyani. Nah ini yang bahaya ya. Jadi banyak kasus juga. Jadi teman-teman kalau oke lah, kalau kambing-kambing yang seperti ini, misal kok saya sendiri ini ya 8,5 beli. Oke, sekarang jujur-jujuran. Kemarin teman-teman udah lihat sendiri. Ya. Belinya harga berapa? 8,5. 8,5. Terjual belum? Sudah. Wani ngomong piro ora? Wani no. Kemarin kan sempet kita buat postingan di YouTube. Kitanya 10 juta net. Ini terjual di harga berapa? Keturut. Keturut. Cuman sing niku kan koncone dhewe. Dia juga tahu harga belinya. Lah, lho saya ngomong kok di depan kandang iki sing lah kita konten lho, guys. Oh iya bener. Dan itu meskipun teman tetangga saya itu juga saiki Mas Budi Kawat boleh juga ditakoni lah. Aku transfer ke Mas Budi Kawat, aku bayar ke Mas Budi Kawat berapa sih? Oh iya. Iya kan? Kalau 2 ekor, ini kan saya ngomong gini. 2 ekor kan kita belinya 11,5. Iya. Saya jujur aja yang beli Mas Supri. Lah, ketika Mas Supri itu sudah saya kasih tahu, ini saya belinya 11,5, tapi kalau mau kasih untung 2 ekor ini 13,5. Ya gelem kuwi. Ya kan? 2 ekornya loh. Iya. Cuman aku mohon malah justru gini, yang satu dingelah sing elek ra apa-apa. Cuman nek arep bayar sitok bae. Kan saya bilang gitu. Heeh. Lah lantas piro? Ya 9,5. Kapan iki lek bayar iki? Hari kemarin. Yo. Dan ini sudah kita hari lebaran pertama. Heeh. Sambil ngomong oleh untung wae. Nah, oleh rezeki di hari yang fitri, di hari lebaran yang pertama itu ya karena bener-bener ini dibeli 9,5, guys. Yang beli juga tahu harga belimu. Kon ra ngerti piye lho wong ya di konten ya aku yo ngomong apa anane. Wong jujur mbateni udah tak ngapusi ya. Mantap. Nah, ini kan memang kalau kita belinya sudah 2 ekor 11,5, lantas ini dibeli 9,5 kan ini murah. Dan saya yakin nanti kita upload hari ini nggak rebutan, tapi mohon maaf juga ini juga sudah sholat. Iya. Kayak kepiye iki? Jadi konten ini cukup diperhatikan saja, nggak usah dijabri ya. Maksudnya posisi yang ini juga udah laku, guys. Ini tak tempat di tempat kakak saya seperti tadi di awal konten itu loh. Jadi ini juga nggak lari jauh. Artinya juga nanti ketika kita mau lihat seperti apa perkembangan berikutnya, anaknya seperti apa, dan ini juga bisa. Artinya ini masih ke dalam jaringan juga mitra kakak TV sendiri. Ini real benar-benar. Terbuka tenan. Itu masih ada yang kemarin kita juga di konten itu yang induk harga 4 juta, kita juga belinya 4 juta, ngapain harus bilang 4,5. Tapi kalau kita fair play, misalnya kok ini harus untung 500 ya hitungan dari 500.000 apakah kita juga harus jelaskan. Artinya gini, setiap harinya per ekor per kambing itu makannya berapa, lantas tenaga kerjanya per ekor per hari berapa, dan lantas ketika saya pakai kur kita harus bayar bunga berapa. Artinya ya wajar kalau kita berbicara 1 ekor 500.000 itu nek tak caki sebenarnya entek, guys. Kalau itu udah kita pelihara sebulan aja udah habis sebenarnya. Nah, di situ kita terus terang jujur di misi kakak TV gelem untung, memang golek badi. Ya, memang kita cari untung. Tapi tahapannya kita mencoba untuk podo-podo. Wong kita saja mengalami kadang-kadang begini. Di saat kemarin harga kambing mahal, rata-rata teman-teman malah justru banyak yang mencari. Ya, mahal. Tapi banyak yang cari kambing di saat harga mahal, pasaran mahal. Tapi di saat kondisi seperti ini dan di saat kondisi rada murah kayak gini justru banyak yang jual. Itu pertanyaannya masalahnya di mana? Kadang-kadang kita juga punya beban loh. Iya. Bebannya di saat kita mencarikan wis tuas badi mek 500, tapi nek di saat pas kondisi udus murah ruginya piro. Itu kan. Ya, makanya kalau kita mau jadi peternak ya kita harus punya sifat yang artinya harus punya mental yang bisa dibilang kita harus dewasa. Artinya dalam kondisi apapun kita harus siap menghadapi kenyataan. Banyak yang bilang 2023 ini perkambingan sepi. Gimana tanggapannya Mas Sofyan?
Kalau saya mau sepi nggak mau sepi, monggo. Karena kalau saya bentuk ikhtiarnya kan kita beternak itu tidak memungkiri, memang kita mencari rezeki ya. Iya. Kita mencari duit. Tapi kalau kita sifatnya breeding mau semurah apapun kalau kita memang dikembangkan. Ra enek rumusnya murah kaya ngopo ndak ada rumusnya kambing itu lantas tidak laku. Kalau kita berbicara masalah laku dan tidaknya, kambing ini sudah dari zaman Nabi loh, guys. Kita itu tinggal neruske. Warisannya para leluhur, warisannya para nenek moyang, warisannya para nabi pada masa lalu. Dan berkah kalau saya sendiri merasakan karena saya 16 tahun lebih tidak mau berpaling dari kambing itu karena apa? Saya mengalami pasang surut naik turun. Di saat rugi, badi, tuku larang, mati, tuku murah, mana api itu semua sudah saya rasakan ritmenya. Keclek kalau menurung tahu, ini kerem loh gini. Jadi posisinya pengalaman seperti itu, tapi saya yakin juga. Meskipun saya pernah juga tumbang di kambing, saya pernah rugi bahkan ratusan banyak juta. Tapi ketika saya berpikir ini tak kalah berkah lah, kalau saya tetap berikhtiar. Yang namanya kita sesama makhluk hidup, rojo koyo kowe tak rajak nih supaya nanti juga bisa ngasih koyo ke kita. Bisa nyatanya yo iya. Nyatanya di saat saya tumbang dengan keadaan misal pas kita proyek, tidak menutup kemungkinan proyek kemarin, kambing yang spesifikasinya proyek habis. Uangnya juga habis, tapi kita masih punya 2, 3, 4, 5 induk yang bahkan kalau kita ngomong kualitas jauh dari sempurna. Nyatanya masih bisa mendominasi, masih bisa menopang kebutuhan di saat saya hancur. Nah, gitu loh guys. Jadi kalau kambing kita tinggal bagaimana cara menikmati ritmenya di saat naik turunnya juga. Nah, berarti ini harus ada pesan mas. Pesan untuk ini peternak pemula yang baru mulai, tapi kok udah diserang badai kayak ini. Ya gari tahan badai pora. Karena dalam dunia ternak itu tantangannya banyak. Sekarang gini aja sebagai contoh. Aku tuh di daerah yang awam. Aku beli kambing kayak gini misal seharga 10 juta. Lantas Pak Wiro itu ngingune wedhus Jawa atau wedhus kacang atau wedhus apa yang biasanya harga kambing kan nggak sampai segitu ya. Iya. Misalnya harganya 2 jutaan, wedhus opo gedene podo kok regane 10 juta. Lah itu udah badai loh guys. Belum lagi kalau kita sifat arahnya ke katanya mau yang seni, yang seni atau yang kontes. Kambing seperti ini misal suatu saat mana jelek terus lorati terus gelo. Ya disitulah misterinya kenapa kambing itu juga bisa mahal. Jadi nggak boleh serta-merta kita. Saya juga sempat pernah keliru guys. Saya dulu pernah beli kambing itu mahal-mahal semua, tapi kita nggak tahu juga cara ritmenya nanti Juni kira-kira lanang dengan yang seperti apa nyatanya ambruk. Dan pada waktu itu yang bikin ambruk itu bukan malah justru kualitasnya anaknya jelek banget itu enggak, cuman waktu itu karena yang namanya pemula juga dimastitis, disusu. Jadi kambing harga 20 juta pun kalau udah kena mastitis selesai. Gitu. Awang senyatanya ini dihasilkan dari satu bapak dan satu mbok ya nyatanya beda kok. Neng apakah lantas kita bisa protes? Mau protes harus bakule wong sing nyetak udah bakule kok. Sing nyetak iku ya sing moho. Yang maha. Kalau yang maha itu sudah maha semuanya, maha kuasa, maha sembarang wis kali. Jadi posisi ini intinya kalau kita berbicara masalah pesan-pesan untuk teman-teman ya nek cara wong Jawa nih ngomong nek wani aja wedi-wedi nek wedi aja wani-wani. Bukan kita ngegap loh. Kalau masalah terpaan, kalau masalah harga naik turunnya, masalah 2023 itu sudah diprediksi secara global. Secara internasional, saya boleh tanya, tidak hanya kambing. Semua lini bisnis di tahun 2023 mengalami penurunan. Dan itu sudah informasi global, guys. Jadi jangan seolah-olah unsur berangkat dari hati tersakiti ataupun hati merasa kecewa lantas statementnya karena kecewa dari kambing terus kambing sing dibawa, itu nggak boleh. Jadi kita berprofesional aja ya. Nyata-nyatanya banyak 1-2 yang rugi memang, tapi juga ratusan yang untung juga banyak. Nyata-nyata ada 5 yang istilahnya rugi dari kambing ke rugi, tapi yang 10 juga untung juga banyak. Cuman kalau kita berbicara yang untung itu diam aja, yang rugi bunyi terus. Nah akhirnya jadi masyarakat yang untung pun dengar, masyarakat yang pemula pun dengar. Jadi kita kondisinya ya harus inilah. Kali geseng itu logikanya kalau tidak dihidupi dari kambing yang seperti ini itu sudah punah dari dulu guys. Kalau memang nyata-nyata kambing kayak gini itu merugikan. Populasi terbanyak endemik dan posisi juga dari sumber bibit itu adalah Kecamatan Kaligeseng Kabupaten Purworejo, itu nyata karena per orang per kakak itu banyak rata-rata. Dan ini rata-rata juga sudah menghidupi teman-teman peternak Kaligeseng semua. Jadi jangan, saya begitu nggak begitu ini sih, nggak begitu setuju kalau
kambing ini menghancurkan, karena nyata-nyata ini bisa dibuat untuk nyambung urip. Kalau kita berhitungannya matematika, lantas 1 kali 1 harus 2, matematikanya Gusti Allah sapa sing arepe ngerti. Kita berbicara kan hitungan matematika, aku tuh kudu 50 juta. Ini 50 juta. Lantas tak kawinke rego 50 juta. Hitungannya matematika kita ya paling enggak anaknya harus 50 juta loh, minimal. Tapi kalau Gus itu berkehendak bahwa anak emek biasa utawa cacat, apakah kita bisa protes kan gitu loh. Rangkeng ku arep awah iki, Geng. Wis kembang e. Gerak dipangani wedhus. Ora, iki ngerasa tak kencang. Sudahlah guys, kita kontennya nanti ngoyo woro malah dadi aku curhat ya. Jadi posisinya ya segitulah untuk teman-teman kalau mau beternak, khususnya untuk kambing kali gesing, kambing apapun ataupun hewan apapun, kita harus berangkatnya dari hati yang paling dalam dulu. Kalau kita tentunya sudah punya rasa seneng, ya toh, nek wis dirasa seneng, pasti ora kakean protes. Ya. Tapi kalau kita euforia atau terbawa arus ataupun terbawa ini dan itu, suatu saat akan kecewa. Dan berprinsiplah ini sederhana di hari yang fitri ini. Kita jangan pernah, guys, merasa memiliki sesuatu yang ada di dunia ini. Daripada nanti endingnya jenengan kecewa dan merasa kehilangan. Ini semua punya Gusti Allah. Mau panjenengan seperti apa itu punya Gusti Allah. Dan kita hanya rogo yang kepelanjingan nyawa gitu. Lek nyawa sudah berangkat selesai. Jadi kita nggak boleh merasa harus memiliki A, B, C, D. Karena itu kita hanya sekedar titipi. Wis ngundak kebablasan. See you next again, sampai jumpa. Dan salam lestari peternak Indonesia. Matur nuwun.